Ini dia yang jarang dilakukan oleh pemilik mesin cuci satu tabung, tapi sangat fatal. Welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, saat ini admin sedang mencuci pakaian di mesin cuci satu tabung dari Sharp. Dan soal bahasan kali ini adalah hal yang sering dilewatkan cuman fatal ya untuk mesin cuci satu tabung, khususnya buat kamu penggunanya dan mungkin yang bakal membeli mesin cuci satu tabung, bebas mau merek apapun ya. Jadi sistem dari mesin cuci satu tabung itu ya sebenarnya sama dengan mesin cuci dua tabung, cuman biasanya dan bahkan sangat disarankan untuk mesin cuci satu tabung itu dia punya saluran air sendiri. Seperti yang ada di sini, admin taruh di sebelah kiri. Yang mana ya mesin cuci satu tabung itu punya kelebihan, dia bisa bekerja secara otomatis. Dia bisa mengisi air, mencuci, membilas, memeras, bahkan benar-benar ekstra kering yang seperti ada di tipe ini. Nah, karena airnya itu langsung mengalir dari saluran keran kemudian masuk ke mesin cuci, alangkah baiknya sebenarnya airnya sendiri itu adalah air yang sudah bagus, air yang sudah difiltrasi. Kenapa? Karena sebenarnya di mesin cuci satu tabung itu dia punya filter di bagian ini nih. Sayang di bagian dalam ya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya ada filter lagi di sini, di dalam sini. Yang biasanya ini penyakitnya kalau misalkan airnya nggak bersih, banyak lumut, mungkin kotoran bahkan lumpur. Ya biasalah, walaupun air PDAM terkadang ada aja dedeknya. Nah itu biasanya dia akan menyumbat di bagian sini, yang ujung-ujungnya air kamu itu ketika dia mengisi untuk mesin cucinya justru kecil dan bikin ya pencucian bakal jadi lebih lama, dan motor di bagian sini akan terus-terusan bekerja karena ada motor sebenarnya di bagian sini. Nah, kalau admin secara pribadi sebenarnya air yang disalurkan dari keran ini itu sudah difiltrasi terlebih dahulu menggunakan ini, filter ini. Admin menggunakan filter 3 rangkap ya. Yang pertama itu filter mekanis, itu sudah kotor ya dan wajib diganti. Dan 2 ini sebenarnya opsional, tapi apa salahnya ya karena admin punya 3 tabung. Jadi 2 ini admin isi dengan karbon aktif, yang sebenarnya sudah banyak reviewnya dan juga unit seperti ini sudah banyak dijual di pasaran. Ada yang ekonomis. Di sini admin menggunakan Bleu dari Penguin karena ya lebih suka aja produk ini, nggak endorse kok. Nah, admin sendiri menggunakan air hujan ya, tampungan dari atas sini, sehingga ya namanya air hujan ada debu, ada pasir masuk. Ya walaupun air hujan itu bersih sebenarnya, cuman ya jatuhnya kan dari seng, dari genteng, sehingga kotor lah intinya. Jadi admin airnya itu tampung dulu di dalam sini, dalam tandon. Kemudian admin sedot airnya menggunakan mesin, ini dia mesinnya, lalu disalurkan ke dalam filter. Dan di filter ini lihat aja, walaupun ini air hujan ya yang seharusnya bersih, tetap aja ada kotorannya. Dan kotoran ini kalau kamu biarkan langsung masuk ke dalam mesin cuci, itulah dia tadi, mesin cucinya bakal mampet di bagian filter. Ya kalau di bagian filter aja bagus sih, mampetnya masih bisa dibersihkan karena filter dari mesin cuci satu tabung itu kawat kasa ya. Tapi ya kalau misalkan sudah masuk ke mesin cuci ya, bikin mesin cuci lama-kelamaan bakal kotor di bagian tabungnya. Nah, di sini admin menggunakan 3 rangkap, jadi filter mekanik dulu, kotoran-kotoran kasar, halus itu dibersihkan, kemudian airnya bening masuk ke dalam filter karbon. Ini sebenarnya untuk rasa, bau dan warna ya. 2 rangkap supaya lebih meyakinkan, lalu baru airnya disalurkan melalui pipa ini. Itu dia masuk ke dalam rumah. Jadi ya masuk ke dalam rumah. Dan di sini juga admin menambahkan air misalkan untuk wudhu. Nah, seperti yang sudah admin bilang tadi, kalau misalkan nggak menggunakan filter tadi, itu airnya langsung aja nyelonong masuk ke dalam keran, kemudian masuk melalui selang ini, masuk ke dalam mesin cuci. Yang seperti admin bilang, kalau misalkan filternya sudah mampet, ya bisa aja bikin airnya jadi kecil masuk ke dalam mesin cuci. Dan kalau kamu orangnya nggak suka dengan filter, biasanya ada yang mencopot filter ini, itu lama-kelamaan debu, partikel, bahkan mungkin pasir atau lumpur bisa aja masuk ke dalam mesin cuci yang membuat ya tabung ini bisa aja jadi banyak debunya. Mungkin gak kelihatan di bagian luar, tapi ya biasanya ya mesin cuci itu punya 2 layer tabung. Yang mana 2 layer tabung itu biasanya yang bagian dalam sini yang berkerak.
dan itu susah untuk dibersihkan. Bisa tapi harus dibongkar. Sekarang memang sudah ada sabunnya, cuman tetap aja yang namanya dibersihkan secara manual, dibongkar itu lebih baik daripada menggunakan semacam sabun atau powder atau sebagainya, karena nggak benar-benar maksimal. Dan itu dia yang harus dihindari supaya tadi nggak banyak pasir yang masuk ke dalam drumnya ini, dalam mesin cucinya ini. Karena kalau sudah banyak kotoran, banyak lumpur, pasir, itu kamu mau cuci pakai deterjen sebagus apapun, tetap aja pakaian kamu bisa apek, bahkan bau ya. Ya itulah dia kalau sistem air di mesin cuci di rumah admin yang menggunakan filter. Ya ini walaupun sifatnya opsional, tapi admin sangat menyarankan untuk memasang filter. Walau mungkin gak harus 3 rangkap seperti tadi, cukup 1 rangkap aja, semisal filter mekanik aja. Karena ya kita nggak tahu kualitas air PDAM lagi bagus atau enggak. Atau mungkin buat kamu yang menggunakan air sumur itu lebih harus teliti lagi. Atau kamu buat yang menggunakan air hujan seperti admin juga sama. Ada baiknya air untuk masuk ke mesin cuci itu diamankan. Ya semoga aja bermanfaat. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.